Dinamika bisnis jasa atau kontribusi Kredivo. Kredivo berprofesi dalam dinamika jasa keuangan digital yang sangat kompetitif, di mana teknologi menjadi pembeda utama. Selanjutnya, pentingnya pemasaran jasa. Dalam industri fintech, jasa bersifat sangat tidak berwujud. Nasabah tidak memegang produk fisik, melainkan hanya melihat angka digital. Oleh karena itu, pemasaran jasa Kredivo berfokus pada manajemen kepercayaan. Mereka menonjolkan aspek keamanan, terdaftar di OJK, transparansi bunga, dan kecepatan sebagai produk utama mereka. Pemasaran jasa di sini bertujuan untuk mengubah persepsi masyarakat dari takut akan penjual. Selanjutnya, kontribusi ekonomi internasional. Kredivo melalui induknya FinAxel merupakan magnet investasi asing. Suntikan dana dari investor global ke Kredivo membantu memperkuat cadangan modal di sektor jasa keuangan Indonesia dan meningkatkan daya saing talenta teknologi lokal di kancah internasional. Selanjutnya, kontribusi ekonomi lokal. Kredivo menjadi motor penggerak inklusi keuangan banyak individu dan pemilik usaha mikro yang sebelumnya unbankable tidak tersentuh ban. Kini memiliki akses modal. Hal ini meningkatkan daya beli masyarakat secara masif yang berdampak langsung pada pertumbuhan omset ribuan mitra dagang lokal mulai dari toko kelontong hingga gerai retail besar. Kedua yaitu perubahan jasa masa kelam dan masa kini. Layanan kredit. Perubahan ini adalah sebuah lompat besar dari birokrasi menuju efisiensi. Masa kelam atau era konvensional atau manual, hambatan geografis. Nasabah harus datang ke kantor fisik bank untuk mengajukan kredit. Yang ketiga yaitu penjelasan GDL dan SDL pada Kredivo. Transformasi pola pikir ini yang membuat Kredivo mengenangkan pasar God dominal God logit. Jika Kredivo berpikir secara GDL, mereka hanya akan memandang pinjaman sebagai komoditas barang. Fokus mereka hanya pada menyalurkan dana dan menarik bunga. Interaksi dengan nasabah berakhir setelah dana dicairkan. Servis dominant logit. Kredivo adalah model bisnis SDL yang murni. Mereka tidak hanya menjual uang tetapi menjual kemudahan bertransaksi. Nilai layanan Kredivo tercipta bersama antara platform dan nasabah. Misalnya saat nasabah menggunakan fitur cicilan 0%, mereka menciptakan nilai berupa manajemen arus kas yang lebih baik bagi mereka sendiri. Kredivo memandang layanan mereka sebagai proses yang berkelanjutan dari pendaftaran, pengumuman dimulai hingga pengingat pembayaran yang ramah. Keempat yaitu faktor-faktor yang mendorong bisnis jasa Kredivo. Yang pertama, transformasi digital UMKM. Semakin banyak toko yang beralih ke digital, semakin besar kebutuhan akan metode pembayaran kredit yang terintegrasi. Yang kedua, kesenjangan akses perbaikan. Masih ada lebih dari 100 juta masyarakat Indonesia yang belum memiliki akses kartu kredit konvensional. Yang ketiga, budaya cashless. Dorongan masyarakat untuk tidak lagi membawa uang tunai dan beralih ke transaksi digital yang lebih aman dan terlacak. Yang kelima yaitu faktor pertumbuhan bisnis jasa. Yang pertama, kebijakan pemerintah. Regulasi OJK yang suportif terhadap inovasi keuangan digital namun tetap ketat dalam perlindungan konsumen. Yang kedua, tren sosial. Mengingatnya kebutuhan gaya hidup di kalangan anak muda yang ingin memiliki akses terhadap barang berkualitas melalui sistem angsuran yang adil. Yang ketiga, kecanggihan item. Algoritma kredit. Seseorang memiliki Kredivo yang mampu meminimalkan risiko gagal bayar meskipun tanpa tatap muka. Globalisasi. Adopsi tren global BNPL yang disesuaikan dengan kearifan lokal, bunga yang bersaing dan integrasi dengan bank lokal. Yang kedua,
Kebutuhan sektor bisnis integritas magnet, kredit menyediakan jasa bagi pemilik toko untuk meningkatkan conversion rate, jumlah orang yang dipembeli karena ada pemilihan cicilan. 6 yaitu analisis demografis, psikografis, dan sosial. Bagaimana Kredivo membela target pasarnya? Yang pertama, demografis, fokus utama pada generasi Z dan milenial usia 20-40 tahun yang merupakan populasi terbesar saat ini. Mereka adalah kelompok yang berproduktif, berpenghasilan, namun sangat menghargai kecepatan teknologi. Yang kedua, psikografis atau gaya hidup, menyasar individu yang memiliki gaya hidup smart, savvy. Mereka bukan orang yang tidak punya uang, melainkan orang yang tahu cara mengelola uang. Mereka menggunakan Kredivo untuk menjaga identitas tabungan mereka, membeli sekarang, bayar nanti tanpa menggunakan tabungan utama. Yang ketiga, sosial. Kredivo memanfaatkan dinamika budaya instan di masyarakat di era media sosial, kebutuhan untuk memiliki barang, gadget, pakaian, alat rumah tangga meningkatkan pesat. Kredivo masuk sebagai solusi sosial yang memberikan rasa mampu kepada masyarakat dengan cara yang bertanggung jawab. Adapun kesimpulannya yaitu Kredivo adalah contoh sempurna bagaimana sebuah perusahaan jasa mampu menggabungkan teknologi AI dengan kebutuhan sosial akan akses keuangan. Mereka berhasil mengubah jasa keuangan yang dulunya menakutkan dan sulit untuk menjadi mudah dan memberdayakan.